Sejarah manusia terdiri dari heroisme, tragedi, dan kesalahpahaman. Sangat jarang untuk melihat ketiganya ditampilkan dalam suatu skala yang mendekati Perang Dunia I. Perang ini disebut malapetaka yang membentuk abad ke-20, karena tanpanya tidak akan ada Stalin dan Hitler, tidak ada fasisme maupun Perang Dunia Kedua. Tanpanya, tak akan ada perang dingin yang membawa umat manusia ke ujung kehancuran. Tidak akan ada pula pembagian Timur Tengah oleh orang-orang tua yang merasa getir setelah malapetaka tak berarti selama 4 tahun. Tanpa perang ini, mungkin serangan 9 November tidak akan terjadi, ataupun ketidakstabilan di Timur Tengah. Perang ini memulai zaman modern, yang dibentuk oleh bubuk mesiu dan asap beracun, serta darah dari 10 juta orang. Darah yang ditumpahkan dalam perang yang terbentang dari daratan Perancis hingga perairan Amerika, dari perbatasan Rusia hingga gurun pasir Timur Tengah, dari pedalaman Tiongkok hingga pelosok laut terdalam. Perang ini menghancurkan kekaisaran-kekaisaran, menghancurkan jejak masa lalu, dan memaksa dunia untuk melupakan pemahaman abad pertengahan, ketika asap telah melenyap, dan sebuah dunia yang terguncang memanjat dari paritnya. Datanglah era baru dengan kekuatan-kekuatan baru, ide-ide baru, dan teror baru. Ini adalah peristiwa yang membentuk abad ke-20. Ini adalah Perang Dunia. Namun yang akan kami bahas hari ini bukanlah perang itu sendiri. Apabila perang tersebut merupakan malapetaka yang membentuk abad ke-20, maka minggu-minggu sebelumnya merupakan tragedi signifikannya. Dalam episode-episode berikut, kami akan membahas kisah-kisah personal yang menyebabkan Eropa untuk menghancurkan diri sendiri, membakar diri dalam sebuah kobaran bunuh diri, dari mana Eropa masih belum pulih, karena hal ini merupakan sebuah tragedi bagaikan suatu drama, sebuah epos Yunani. Sebuah kisah yang sangat agung, kita akan menganggapnya sebagai fiksi. Apabila bekas-bekas peperangan tidak dapat dilihat di Prancis hingga hari ini, bagaikan kisah Shakespeare, cerita ini bermula dengan kematian seorang pangeran dan istrinya, dan berakhir dalam pembantaian massal yang dunia belum pernah saksikan. Mari memulai kisah ini. Selama 100 tahun, Eropa berada dalam kondisi damai. Memang terdapat perang, namun hanya perang-perang kecil. Perang-perang tanpa keterlibatan dari kekuatan-kekuatan adidaya. Negara-negara adidaya Eropa tidak pernah bertarung lagi sejak zaman Napoleon. Setelah mengalami kehancuran pada peperangan era Napoleon, negarawan-negarawan Eropa berkumpul untuk mencegah terulangnya malapetaka tersebut. Mereka menciptakan sebuah sistem bernama Konser Eropa, di mana apabila perang akan pecah, negara-negara Eropa akan berkumpul dalam suatu kongres, suatu konferensi, dan menemukan penyelesaian yang harus dituruti semua pihak. Tapi Eropa telah berubah jauh sejak negara-negara Eropa berkumpul dan menciptakan Konser Eropa. Perubahan pertama dan yang paling signifikan merupakan pembentukan negara Jerman. Penting untuk diingat bahwa ketika kisah ini dimulai, negara Jerman masih berumur 40 tahun. Jerman merupakan negara yang muda dan kuat, sebuah negara dengan ambisi. Namun mengatakan bahwa Jerman adalah negara yang kuat akan merendahkan dampak kelahirannya. Kelahiran negara Jerman dapat dibilang unik dalam sejarah dunia. Dalam semalam, melalui penandatanganan beberapa dokumen, Eropa tengah berubah dari ribuan negara-negara kecil yang saling bertengkar menjadi kekuatan darat terbesar di dunia. Dalam semalam, negara-negara terkuat di Eropa, Rusia, Prancis, Austria, Hongaria, dan Inggris secara mendadak bukan lagi negara terkuat di Eropa. Dalam semalam, di pusat Eropa tercipta suatu negara dengan lebih banyak sumber daya manusia, sumber daya alam, dan kekuatan ekonomi daripada negara apapun di dunia, kecuali Inggris. Selain itu, penciptaan negara ini didasari kekalahan Prancis yang pada saat itu dianggap kekuatan darat terhebat di Eropa. Pada waktu kisah ini, kekalahan tersebut masih segar diingatan. Sekarang coba lihat kondisi dunia dari sudut pandang negara Jerman. Negara Jerman dapat dianggap sebagai negara terkuat di dunia. Namun, Jerman tidak diberikan hak-hak milik kekuatan adidaya lain. Britania dan Prancis memegang koloni di seluruh dunia. Bahkan Belanda, sebuah negara yang dapat dihancurkan Jerman dalam seminggu, memiliki koloni dari Asia hingga Afrika. Namun Jerman, terlepas dari kekuatan mereka tidak diberikan hak kepemilikan tersebut hanya karena mereka merupakan negara yang muda. Bayangkan dampaknya pada keseimbangan kekuatan dunia, bayangkan dampaknya pada situasi geopolitik. Apa yang akan terjadi apabila sekarang seluruh Uni Eropa bergabung menjadi suatu negara dengan satu ekonomi, satu militer, dan satu kebijakan luar negeri? Bayangkan apabila negara ini menuntut akses yang lebih besar atas minyak Timur Tengah. Lalu Rusia dan Amerika Serikat berkata, "Tidak, kami telah berada di sini terlebih dahulu." Bayangkan bila perwakilan Rusia dan Amerika Serikat tersenyum, lalu berkata kepada negara muda ini bahwa mereka rela untuk menjual minyak, namun dalam harga yang telah dinaikkan. Ini adalah situasi yang dialami negara Jerman. Bagaimana cara Konser Eropa, sebuah sistem yang dibangun atas dasar keseimbangan kekuatan dan kompromi, dapat bertahan dalam situasi ini? Namun, selama 40 tahun Konser Eropa bertahan utuh. Dan kini, terdapat perubahan besar kedua sejak peperangan era Napoleon. Para pemimpin 70 tahun setelah peperangan tersebut merupakan era figur-figur penting. Orang-orang yang menguasai dunia berkali-kali, nasib Eropa ditentukan oleh peluang seperti lemparan dadu yang beruntung. Dan negara-negara Eropa mendapati diri dengan pemimpin yang mampu menavigasi geopolitik dunia yang semakin modern dan rumit. Pada tahun 1800-an, Rusia dikuasai oleh orang seperti Alexander II,
yang menyadari bahwa untuk bertahan hidup, Rusia harus melakukan modernisasi. Ia merubah sistem buruh feodal, mereformasi praktik hukum, mendukung pendirian universitas dan mengejar perdamaian, karena memahami bahwa Rusia tidak berada dalam kondisi untuk melawan kekuatan besar Eropa. Seperti semua pemimpin Eropa, Sang Tsar tidak sepenuhnya baik. Alexander II menekan gerakan revolusioner dan separatis secara brutal di wilayah yang dikontrol Rusia. Namun, keefektifannya tidak dipertanyakan. Pada tahun 1900, Rusia dikuasai oleh Nicholas II, seorang figur reaksioner dengan pandangan konservatif yang dikenang oleh sejarah sebagai seseorang dengan kecerdasan menengah, tanpa pendidikan dan motivasi yang diperlukan untuk memimpin. Masa kekuasaannya ditandai oleh banyaknya kesalahan pengelolaan. Sang Tsar mudah dipengaruhi oleh Rasputin, seorang figur mistik. Sang Tsar bahkan tidak mampu mengkoordinasi pemahkotaannya sendiri. Ia membiarkan 1.300 orang terinjak sampai mati pada hari pemahkotaannya karena terdapat kekurangan bril dan pretzel. Lalu memutuskan untuk mengadakan pesta dansa pada hari yang sama karena menurutnya, kematian ratusan orang bukanlah alasan untuk menghentikan acara. Dan orang inilah yang pada akhirnya memegang nasib dunia pada tangannya. Sementara itu di Austria, Sang Kaisar merupakan seorang pria berusia 84 tahun. 2 tahun menjelang ajal dan letih karena beban hidup, Menteri Luar Negerinya, Berthold, bukanlah seseorang yang jahat maupun bodoh. Namun ia merupakan orang yang lemah dan bimbang. Pada masa di mana politik Eropa dikuasai oleh kekuatan dan Jerman, 20 tahun setelah penciptaan negara Jerman, negara tersebut memiliki salah satu diplomat terbaik di dunia, Otto von Bismarck. Ia adalah seseorang dengan kemampuan yang hebat dan selera makan yang besar. Seseorang yang merokok 3 batang cerutu sekaligus dan menghabiskan sebotol champagne saat sarapan. Ia adalah seseorang yang menjaga keutuhan konser Eropa. Selama proses penciptaan negara Jerman yang penuh tekanan, misi hidupnya adalah untuk memastikan bahwa Prancis dan Rusia tidak pernah bersekutu, agar negara Jerman tidak akan pernah dikepung. Pengepungan ini merupakan mimpi buruk Bismarck, ketakutan terbesarnya, dan dalam hal ini, seperti dalam banyak hal, ia terbukti benar. Bismarck pernah berkata bahwa konflik besar Eropa berikutnya akan berasal dari sebuah masalah bodoh di daerah Balkan, dan mengingatkan Kaisar Wilhelm II bahwa dalam 20 tahun kebijakan agresif sang kaisar akan menghancurkan kekaisarannya. Dan prediksi Bismarck terbukti benar hingga hitungan hari. Namun ia dipecat oleh Kaisar Wilhelm II yang terlalu terbebani sejarah untuk dapat melihat situasi akurat. Kaisar memiliki reputasi sebagai seseorang yang sering merasa tidak memadai, terlahir dengan tangan yang lemah dan tumbuh besar di bawah pengaruh ibunya. Sang Kaisar merasa bahwa ia perlu membuktikan kemaskulinannya dan memutuskan untuk meninggalkan kebijakan Bismarck untuk membuktikan kemandiriannya dengan meninggalkan persekutuan Jerman dan Rusia dan mengubah Jerman menjadi negara yang lebih ekspansionis. Sang Kaisar bersifat kasar dan impulsif. Ia merusak persekutuan-persekutuan yang telah menjaga keutuhan konser Eropa untuk sekian lama. Sekarang hanya perlu menambahkan unsur terakhir ke dalam kisah ini, rasa takut. Rasa takut kekaisaran yang sekarat, rasa takut negara-negara yang dulu hebat, kini melihat bayangan kematian yang mendekat. Kekaisaran Utsmania, Kekaisaran Austria-Hongaria, dan Kekaisaran Rusia. Kekaisaran Utsmania telah lama dikenal sebagai sang pria sakit dari Eropa. Kemerosotannya merupakan proses yang panjang dan lama dengan negara-negara tetangganya, memakan sisa-sisa kekaisarannya selagi ia mati secara perlahan. Kekaisaran Austria-Hongaria melihat nasib Kekaisaran Utsmania dan melihat bayang-bayang masa depan. Mereka takut bahwa mereka akan mengalami nasib Kekaisaran Utsmania, dibongkar, digerogoti sedikit demi sedikit, hingga menjadi terlalu lemah untuk melawan. Kekaisaran Austria-Hongaria dahulu merupakan negara paling kuat di Eropa. Namun, mereka menguasai berbagai negara bawahan dan bangsa-bangsa. Dan sepanjang abad ke-19, bangsa-bangsa tersebut telah membentuk identitas masing-masing, menuntut untuk memiliki negara masing-masing, menuntut atas kemerdekaan sebagai suatu bangsa yang berdaulat. Sehingga, selama abad ke-19, Kekaisaran Austria-Hongaria kehilangan wilayah demi wilayah karena negara-negara dalam konser Eropa memutuskan bahwa bangsa-bangsa tersebut memiliki hak merdeka, dan dengan setiap wilayah yang hilang, bangsa-bangsa yang masih berada di bawah kontrol Austria-Hongaria semakin gelisah menuntut kemerdekaan, menyebabkan kerusuhan yang mengguncang jantung Kekaisaran Austria-Hongaria. Dan terakhir, terdapat Kekaisaran Rusia. Rusia memerintah negara terbesar di dunia. Namun, seperti Kekaisaran Utsmania, militer, ekonomi, dan infrastruktur Rusia telah tertinggal zaman. Pada 1905, ketika Rusia dikalahkan perang oleh Jepang, untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah negara Eropa telah dikalahkan oleh negara Asia. Kelemahan Kekaisaran Rusia menjadi tampak jelas. Kekalahan ini mengakibatkan sebuah revolusi yang memaksa Tsar untuk menerima pembentukan parlemen dan monarki konstitusional. Namun, Alexander II bukanlah seseorang yang rela menerima keberadaan parlemen, dan sang Tsar menolak batasan-batasan tersebut. Sebagai akibatnya, Rusia berada di ujung tanduk revolusi. Jadi, dengan keberadaan negara adidaya baru di pusat Eropa, rasa takut yang mendorong kekaisaran-kekaisaran untuk mengambil keputusan yang nekat, dan sekelompok pemimpin yang tidak sebanding dengan pendahulu mereka dalam memerintah negaranya. Untuk kisah perang yang mengakhiri segala perang, bergabunglah kali berikutnya untuk sebuah pembunuhan yang hampir mustahil, kematian seorang pangeran, dan sebuah roti lapis yang mengubah sejarah.